Salam, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3, mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan yang menjadi fokus ayat bacaan kita adalah pada ayat yang ke-28. Daniel 3 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk memahami lebih dalam latar belakang daripada peristiwa ini, mari kita ingat kembali cerita tentang Raja Nebukadnezar, seorang raja yang berkuasa, yang mengeluarkan perintah untuk semua rakyatnya menyembah patung emas yang dia buat. Setiap orang yang tidak mau mematuhi perintah itu akan dihukum dengan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Namun di tengah perintah raja yang menakutkan itu ada 3 orang pemuda Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang memilih untuk tetap setia kepada Allah mereka. Mereka menolak untuk menyembah patung emas dan mengutamakan iman mereka kepada Allah mereka yang hidup, meskipun mereka tidak tahu bahwa hal itu bisa berarti mendatangkan kematian bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang tidak mengenal kompromi. Mereka tidak takut menghadapi ancaman raja, dan mereka tidak tergoda dengan janji-janji dunia, dan tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan mereka lebih besar daripada segala kuasa yang ada di bumi. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tidak hanya bisa menyelamatkan mereka dari api, tetapi juga dari segala persekutuan dunia yang menipu. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 3 ayat 16-18 demikian. Jika Allah kami yang kami puja itu sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, maka Dia akan menyelamatkan kami. Tetapi kalau tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah Tuanku punya Tuhan, dan tidak akan sujud menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Ini adalah pernyataan iman yang luar biasa. Mereka mengakui Allah bisa menyelamatkan mereka, namun mereka tetap akan setia meskipun Allah memilih untuk tidak menyelamatkan mereka sekalipun. Iman mereka tidak didasarkan pada apa yang Allah lakukan, tetapi pada siapa Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman yang tidak berkompromi adalah iman yang berani untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan, meskipun dunia menawarkan jalan yang lebih mudah atau dunia menawarkan jalan yang lebih menarik. Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati tidak dipengaruhi oleh tekanan dan tidak dipengaruhi oleh godaan dunia. Mereka tidak mencari kenyamanan atau mencari keselamatan di luar Tuhan. Iman mereka adalah iman yang sepenuhnya bergantung kepada Allah dengan tanpa syarat. Kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, juga dipanggil untuk memiliki iman yang tidak berkompromi. Di dunia ini, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih antara kebenaran Tuhan dengan jalan duniawi. Seringkali ada godaan untuk mengambil jalan pintas, godaan untuk mengikut arus, atau godaan untuk mengorbankan keyakinan kita
demi keuntungan pribadi. Tetapi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita dipanggil untuk tetap teguh dan setia kepada Tuhan, apapun konsekuensinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu hal yang sangat penting kita lihat dalam kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan sendirian. Ketika mereka dilemparkan ke dalam api, Tuhan hadir bersama mereka. Dalam Daniel 3 yang ke-25, Raja Nebukadnezar melihat 4 orang ada dalam api, bukan 3. Yang keempat itu nampaknya seperti anak Tuhan. Allah sendiri yang menyertai mereka di tengah api yang membakar itu. Ini adalah penghiburan besar bagi kita. Iman yang tidak berkompromi tidak berarti kita akan terhindar dari kesulitan atau terhindar dari penderitaan. Namun, janji Tuhan adalah bahwa Dia akan selalu menyertai kita, bahkan dalam api kehidupan yang paling panas sekalipun. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kesulitan. Dia berjalan bersama kita, memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang tidak kompromi. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk menuruti tuntutan dunia, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan kita. Iman yang sejati adalah iman yang tidak goyah, iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh tekanan apapun. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita iman yang kuat, iman yang berani untuk tetap setia kepada Allah, apapun tantangan yang kita hadapi. Ingatlah, Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego juga akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap teguh dalam imannya, tidak mau berkompromi, dan pada akhirnya Tuhan memberkati dan menyertai dia dengan luar biasa. Biarlah kiranya iman kami senantiasa diteguhkan dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita. Salam.